Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dari kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Demikian, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan, kehilangan adalah sebuah kesialan. Kehilangan harta karena dicuri bisa membuat kita jengkel. Kehilangan keuntungan bisa membuat seseorang sulit tidur. Kehilangan kesempatan bisa membuat seseorang menyesali dirinya. Kehilangan jabatan bisa membuat orang sakit stroke. Kehilangan pekerjaan membuat orang bisa menjadi orang jahat. Apalagi kalau kehilangan keluarga akibat kematian, pasti membuat orang sangat bersedih. Baik itu kematian karena sakit penyakit ataupun kematian karena kecelakaan. Sebelum nas kita ini, pada ayat 16 sampai 19 dicatatkan betapa sebuah tragedi yang terjadi kepada keluarga Ayub. Hartanya habis dilalap oleh hujan api, dan orang Kasdim ikut merampas harta Ayub. Bukan hanya itu, bencana puting beliung yang menghantam rumah anak Ayub yang sedang berkumpul ikut membunuh anak-anaknya. Mendengar berita yang sangat mengerikan dan mendukakan perasaan itu, Ayub justru membuat suatu pengakuan dengan berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalimat ini coba kita sebutkan dalam bahasa Arab yang sering kita dengar, yaitu innalillahi wa innalillahi rojiun. Artinya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani disebutkan Yehovah Natan we Yehovah lagak yehisem Yehovah meborak. Artinya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dari kalimat pengakuan Ayub ini, kita mendapat pelajaran iman bahwa jangan ada seorang pun yang merasa bahwa miliknya yang ada sekarang menjadi miliknya yang paten untuk selamanya. Tidak. Kita tentu ingat nyanyian rohani yang bersyair, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga, dan seterusnya. Apa yang akan kau bawa Bapa? Baju yang mahal? Tidak. Emas yang banyak? Tidak. Uang yang di rekening? Tidak. Dengarlah yang disuarakan Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Sahabat Kairos yang diberkati Tuhan, saat harta, jabatan, kesempatan itu sedang dalam genggamanmu, ingatlah itu semua akan berakhir, itu semua akan kita tinggalkan. Sobat Kairos mungkin pernah membaca kisah atau pesan terakhir Alexander Agung sebelum meninggal, yaitu ada 3 permintaannya kepada jenderalnya, yakni yang pertama, dokter terbaik yang akan membawa petinya, peti mati, untuk ke pemakaman, sebagai untuk menunjukkan bahwa di hadapan kematian dokter yang hebat pun tak akan berdaya. Yang kedua, harta dan kekayaannya disebar di sepanjang jalan menuju pemakaman, dengan tujuan agar orang tahu bahwa kekayaan dunia tidak bisa dibawa mati. Sedangkan yang ketiga,
tangannya dibiarkan menjuntai keluar dari peti matinya sebagai simbol bahwa ia datang dan pergi dengan tangan kosong. Sobat Kairos, melalui kesaksian Ayub ini lega rasanya sebagai orang yang tidak punya apa-apa, semardiha-diha dalam istilah Batak, tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, akan pergi ke haribahan itu dengan tangan kosong. Karena kita datang dengan tangan kosong. Bagi yang memiliki rupa-rupa kemilauan dunia, ingatlah, kita akan pergi dengan tangan kosong juga. Maka serahkan hidupmu hanya kepada genggaman tangan Tuhan saja dalam Kristus Yesus penebus kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.